Jangan mengaku sebagai keluarga negara Indonesia jika kamu belum menyadari pentingnya memahami Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua tahu Pancasila sebagai dasar negara, tapi apakah sudah diterapkan sebagai dasar negara? Oke, kita mengulik dari beberapa kasus yang ada di Indonesia seperti diskriminasi, perundungan, hingga kekerasan seksual dan banyak lagi. Tetapi sebenarnya kasus itu nggak akan muncul kalau kita memahami makna dari Pancasila. Oke, kita mulai dari diskriminasi. Seperti yang kita tahu, diskriminasi adalah perilaku yang tidak adil terhadap suatu kaum, kelompok, ras, suku, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Sebenarnya, masalah ini tidak akan muncul apabila kita memahami sila Pancasila yang kedua dan kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keduanya saling berkaitan dan memiliki makna yang sama, yaitu untuk memanusiakan manusia dan berbuat adil satu sama lain. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang mencakup pada aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, berikut beberapa macam diskriminasi yang umum terjadi yaitu kesetaraan gender, ras, agama, dan juga dalam dunia pendidikan. Akhir-akhir ini berita tentang diskriminasi sedang banyak terjadi, seperti kasus yang sering terjadi di Papua, yaitu rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Kemudian diskriminasi terhadap mahasiswa Katolik ketika sedang melakukan ibadah di Universitas Pamulang. Diskriminasi gender perempuan dalam dunia politik dan dunia pekerjaan, dan yang baru-baru ini kasus tentang diskriminasi siswa SD di Medan. Di setiap bentuk diskriminasi ini memiliki dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek. Pertama, pernahkah kamu melihat teman yang dijauhi hanya karena penampilannya berbeda atau bahkan direndahkan karena tidak sekuat yang lain? Itu adalah bentuk perundungan. Perundungan atau bahasa mudahnya disebut dengan bullying, yang mana hal tersebut merupakan salah satu dari 3 dosa besar dalam pendidikan. Banyak sekali kasus perundungan di masyarakat, terutama pada pendidikan, dan banyak pula faktor internal hingga eksternal yang dapat memunculkan perundungan. Perundungan atau bullying tidak akan ada apabila kita memahami akan dari sila Pancasila yang kedua dan kelima. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana keduanya sangat jelas menekankan untuk memanusiakan manusia dan berbuat adil dalam menjelaskan kehidupan sosial yang kontemporer seperti zaman sekarang. Ada beberapa contoh peristiwa perundungan yang terjadi di Indonesia. Ada di kota Depok, yaitu aksi perundungan terjadi oleh sesama siswa di Depok. Aksi ini dilakukan oleh pelaku yang memojokkan korbannya di toilet sambil merekam kejadiannya. Pelaku juga memukul korban. Kasus tersebut kemudian diselidiki pihak kepolisian setempat. Kasus perundungan yang terjadi, seorang siswa ditampar berulang kali oleh teman kelasnya. Nah, kekerasan seksual tidak akan muncul apabila kita semua memahami makna sila keadilan. Kekerasan seksual melanggar hak asasi manusia. Kekerasan seksual tidak memenuhi nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila. Konsep keadilan dalam Pancasila mencakup perlakuan adil sesuai hak dan kewajiban setiap individu. Sila kemanusiaan. Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengajarkan untuk menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu. Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi baru-baru ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila keadilan dan kemanusiaan. Kasus seperti kekerasan seksual yang dialami jurnalis Juwita, oknum guru di Gorontalo, serta pencabulan terhadap anak-anak di Aceh Selatan, dan mantan Kapolres di Ngada. Semuanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang merendahkan martabat korban, menghilangkan hak mereka untuk hidup aman dan bebas dari ancaman.
Semua tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Pancasila yang menjamin hak setiap individu untuk diperlakukan dengan adil, serta dengan prinsip kemanusiaan yang menuntut penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi setiap manusia. Diskriminasi, perundungan, dan kekerasan seksual bukan sekedar pelanggaran sosial, tetapi juga pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Jika kita benar-benar memahami dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak akan ada ruang untuk ketidakadilan. Mari kita mulai dari diri sendiri, suarakan kebenaran, hentikan kejahatan. Dengan Pancasila, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih manusiawi.